pujian "Oh giranglah" ya. Terus disambung dengan "Dengar ya panggil nama saya" dan dijawab "Ya". Ya, kalau kalian dengar Tuhan memanggil namanya, kalian jawab apa? "Ya, ya, ya". Oke. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan berikut. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong Shalom adik-adik, ketemu dengan Kak Windy. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
tahukah kalian apakah yang dirayakan pada hari raya Paskah itu? Pada zaman dulu, umat Allah menjadi budak di Mesir. Allah mengutus Musa untuk membebaskan umatnya. Setelah mengalami 10 tulah yang mengerikan, akhirnya Firaun memperbolehkan umat Allah pergi. Malam terakhir di Mesir disebut malam Paskah. Ingatkah kalian mengapa Allah membunuh anak sulung orang Mesir dan binatangnya? Tetapi ia melewati bangsa Israel dan tidak melukai anak sulung mereka, karena mereka mengoleskan darah anak domba pada tiang-tiang pintu mereka. Allah berfirman kepada umatnya agar senantiasa mengingat Paskah. Orang Israel menyisihkan 1 minggu setiap tahun untuk merayakan ini. Minggu ini merupakan saat bagi mereka untuk mengingat bagaimana Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Setiap tahun mendekati akhir Maret, semua keluarga Yahudi merayakan hari Paskah seminggu penuh. Mereka mempersembahkan korban bakaran khusus kepada Allah sebagai bagian dari upacara. Mereka mengucap syukur atas semua yang telah Allah perbuat bagi mereka. Segera setelah perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya menuju ke Bait Allah di Yerusalem. Orang-orang banyak berdatangan dari segala penjuru untuk perayaan ini. Bait Allah di Yerusalem merupakan tempat yang spesial untuk beribadah. Tempat itu juga sangat istimewa bagi Yesus. Ia telah diserahkan di sana ketika bayi. Ia telah pergi ke sana sebagai anak laki-laki untuk merayakan Paskah bersama keluarganya. Ketika ia berusia 12 tahun, ia telah bercakap-cakap dengan para imam agama di Bait Suci tentang Allah. Orang Yahudi masih merayakan Paskah seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Mereka akan membawa anak domba, anak sapi, dan 2 burung merpati untuk mempersembahkan yang merupakan bagian dari ibadah mereka kepada Allah. Namun, sulit bagi orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem untuk membawa seekor binatang menempuh jarak yang begitu jauh. Juga ada orang yang tidak bisa memasukkan uang ke dalam persembahan karena uang mereka berbeda dengan uang yang digunakan di Yerusalem. Apa yang akan terjadi seandainya kalian mencoba membeli sesuatu dengan uang ini? Orang-orang di toko tidak akan menerima uang ini. Kalian harus membawanya ke bank dan menukarnya dengan uang kita. Baru kalian bisa membelanjakannya. Tamu-tamu yang datang ke Yerusalem perlu membeli binatang untuk mempersembahkan dan menukar uang mereka dengan mata uang Yahudi. Mereka beberapa orang yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya mendapat ide untuk memperoleh banyak uang bagi diri mereka. Mereka membawa hewan untuk dijual dan mata uang Yahudi untuk ditukarkan dengan mata uang tamu-tamu itu. Mereka menganggap gagasan ini bagus. Hal itu akan menghemat banyak waktu dan mengurangi kesulitan para pengunjung. Para pengunjung itu bisa mendapatkan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk perayaan Paskah di Yerusalem. Tak lama kemudian, mereka mulai berjual beli di karangan Bait Suci. Dapatkah kalian membayangkan bau dari semua hewan itu dan berisiknya para penjual yang bertengkar untuk mendapatkan tempat yang baik? Halaman Bait Suci penuh dengan bermacam-macam binatang dan di atas meja-meja terdapat tumpukan uang. Penjual-penjual itu
mungkin meneriakkan harga dagangannya dalam usahanya mengalahkan para penjual yang lain. Pada waktu Yesus memasuki halaman bait suci untuk perayaan Paskah, ia juga terganggu dengan suara berisik dan ramainya penjual dan pembeli. Tak jauh beda seperti pasar jaya. Yesus tidak suka dan tidak bisa membiarkan mereka tidak tertib di rumah Tuhan. Tempat itu tampaknya seperti pasar hewan, bukan tempat untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana bisa menjadi tempat untuk beribadah kalau kegaduhan dan kekacauan yang hebat berlangsung terus-menerus? Ada pedagang sapi, ada pedagang domba, ada pedagang burung. Lalu para penukar uang telah menempatkan meja mereka di seluruh kawasan ibadah. Yesus tahu bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Para pedagang dan penukar uang sedang melupakan Tuhan. Mereka tidak berhak untuk mengubah bait suci menjadi pasar yang menghasilkan uang bagi dirinya sendiri. Bait suci adalah rumah Allah. Bait suci merupakan tempat untuk beribadah kepadanya. Bait suci merupakan tempat berdoa, bukan tempat berdagang. Sebagian dari perkataan Yesus merupakan ayat hafalan minggu ini. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus tahu bahwa rumah Allah seharusnya menjadi tempat istimewa, tempat orang-orang dapat beribadah kepadanya. Rumah Allah juga merupakan tempat yang istimewa sekarang ini. Menurut pendapatmu, apa yang akan dipikirkan Yesus jika ia mengunjungi gereja kita hari ini? Adakah orang-orang di gereja kita melakukan hal-hal yang salah di rumah Allah? Apakah gereja kita dipakai sebagai rumah tempat berdoa? Dapatkah orang-orang belajar tentang Allah dan beribadah kepadanya di sini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan, kemampuan supaya kami terus menjaga bait suci-Mu ya Tuhan, bait Allah-Mu ya Tuhan, untuk menjadi tempat beribadah ya Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita menghafalkan ayat hafalan kita, yaitu Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Satu kali lagi, Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jangan lupa adik-adik menghafalkan ayat hafalannya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.